Sementara itu Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, bersama ayahnya HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur. KPK juga mengungkap peran dari ayah Bupati Bekasi sebagai perantara suap yang kadang minta jatah sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yakni HM Kunang selaku ayah Bupati dan seorang kontraktor bernama Sarjan. Bupati Ade diduga meminta komisi kepada Sarjan untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai ijon. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Sebelumnya Bupati Ade Kuswara terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Kamis lalu. Bupati Ade diduga kerap meminta komisi proyek kepada pihak kontraktor melalui perantara ayahnya HM Kunang. Bupati Ade kemudian diduga menerima suap 9,5 miliar rupiah. Selain itu, Ade juga diduga menerima suap dari pihak-pihak lainnya senilai total 5,7 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, seorang remaja di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, babak belur diamuk warga. Pelaku tertangkap basah, mencuri cabai dan juga sepeda motor. Seorang remaja pencuri cabai dan sepeda motor milik petani menjadi pelampiasan amarah warga usai tertangkap di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Pelaku dengan kondisi tangan terikat secara berulang kali mendapat hantaman di tubuhnya serta pukulan di wajahnya oleh warga. Beruntung nyawa pelaku masih dapat terselamatkan setelah RW setempat datang menenangkan warga dan membawa pelaku ke puskesmas untuk perawatan. Usai dihajar warga, pelaku mengalami luka robek yang cukup serius di bagian kepala dan luka lebam di sekujur tubuhnya. Jadi kata dia mau nyari minyak, kata dia, kami telusuri, kami tangkap dia mengaku Pak. Oh itu maksudnya si pelaku ini mencuri sepeda motor sekalian sama cabai ya, Pak? Cabai gitu. Sebelum mengambil dia itu, ngambil kereta, dia ngambil cabai dulu di pohon. Pelaku mencuri bersama temannya, namun temannya berhasil kabur dengan sepeda motor. Usai mendapat perawatan, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Kubu untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Didi Iswandi, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di apartemen Surabaya melibatkan 1 regu satpam apartemen dibongkar kepolisian. 3 satpam dan 4 penadah diamankan dalam kasus ini, sedangkan seorang satpam lainnya berhasil kabur. Tujuh komplotan kasus pencurian sepeda motor di apartemen Gunawang Samer, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur berhasil diringkus polisi. 3 dari 7 komplotan pencuri sepeda motor yang ditangkap merupakan 1 regu satpam apartemen tersebut yang merupakan orang dalam sekaligus otak dari sejumlah kasus pencurian sepeda motor penghuni apartemen.
Sementara 4 pelaku lainnya merupakan penada dari motor-motor curian komplotan Satpam tersebut. Pencurian sepeda motor yang sudah berlangsung 5 kali ini dilakukan saat para pelaku bertugas jaga sejak tahun 2024 hingga sekarang. Usai mencuri dengan cara merusak stang motor, pelaku menjualnya kepada penadah. Curarno yang dilakukan oleh security sebuah apartemen dan berkelompok yang dipimpin oleh seorang dangu. Jadi sebenarnya 4, namun yang masih buron 1 atau DPO 1 yang sudah tertangkap 3 sudah melakukan di apartemen tersebut atau perusahaan tersebut sudah mengakunya sudah 5 kali untuk melakukannya pencurian tersebut. Seorang satpam yang berkomplot dalam kasus ini masih dalam pengejaran polisi. Pasalnya pelaku melarikan diri setelah mengetahui rekan-rekannya ditangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, apa jadinya jika seorang satpam perumahan justru menjadi pencuri rumah warga yang sedang kosong? Selain menggasak uang, pelaku juga menggadaikan emas 25 gram hasil curian seharga 2,5 juta rupiah. Inilah Fali, seorang satpam yang mencuri di perumahan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk ke dalam rumah korban yang kosong karena ditinggal mudik. Pelaku mengambil kunci rumah korban, masuk dan mencuri 1 celengan kotak warna hitam berisi uang Rp600.000 dan perhiasan emas. Usai mencuri, pelaku mengunci pintu rumah korban. Selanjutnya menuju pos jaga tempat pelaku bekerja. Pada keesokan harinya, pelaku membawa perhiasan ke Penggadean, mendapatkan uang Rp2.500.000. Dan kini, uang hasil mencuri habis digunakan pelaku untuk main judi online dan sabung ayam. Resmob Polsek Panakukang yang mendapat laporan dari korban segera bergerak cepat meringkus seorang satpam sekaligus pelaku pencurian yang wajahnya terekam CCTV. Adanya laporan warga tentang kehilangan di salah satu perumahan di wilayah Panakukang yang terekam CCTV. Selanjutnya anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku. Ini pelaku diketahui siapa ini, identitasnya? Jadi setelah diselidiki ternyata pelaku adalah pihak security di perumahan tersebut yang berhasil membobol rumah warga. Dari keterangan korban apa saja yang hilang? Jadi dari keterangan korban itu berupa 25 gram emas dan sejumlah uang. Kini, pelaku dijerat pasal pencurian dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian lampu hias di kawasan Pecinan, Kota Bengkulu viral di media sosial. Pelaku nekat beraksi di siang hari, disaksikan oleh warga. Video aksi pencurian lampu hias berbentuk replika lampion yang berada di kawasan Pecinan, Kampung Cina, Kota Bengkulu, viral di media sosial. Aksi pencurian dilakukan oleh pemulung pada siang hari dan disaksikan oleh warga sekitar. Meski pelaku sempat ditegur oleh warga, pelaku tidak bergeming dan tetap mencopot lampu tersebut dan membawanya kabur. Tim Resmo Polresta Bengkulu bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku yang merupakan warga Kelurahan Pasar Bengkulu, Kota Bengkulu. Pelaku langsung digelandang ke Polresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan. Kebetulan kemarin sudah dilakukan penyidikan oleh unit Resmob Satreskrim Polresta Bengkulu. Mengenai dapat informasi keberadaan pelaku, langsung diamankan malam tadi ya sekitar pukul 19.00 WIB di Tengah Padang. Untuk saat ini yang bersangkutan masih kita amankan, masih kita lakukan pemeriksaan intensif. Untuk langkah-langkah selanjutnya mungkin kita nunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari penyidik.
Sayangnya, barang bukti lampu hias telah dijual pelaku ke pengepul barang bekas dengan harga Rp100.000. Pelaku diketahui berprofesi sebagai nelayan yang menyambi sebagai pemulung barang bekas. 3 jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Ketiganya diduga memeras sejumlah pejabat dinas agar pengaduan yang masuk tidak ditindaklanjuti. Bang Ebi kalau nggak diproses gimana Pak? Abang juga. KPK menetapkan 3 pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagai tersangka pemerasan. Ketiganya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Albertinus Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Tri Taruna Faryadi. Tersangka Albertinus diduga menerima uang Rp804 juta dari sejumlah pejabat di kantor dinas Pemkab Hulu Sungai Utara. Pemerasan disertai ancaman agar laporan pengaduan yang masuk ke Kejari tidak ditindaklanjuti. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar Rp804 juta. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah Rp257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. Sebelumnya, ketiga tersangka ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Banten. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Kejaksaan Agung memastikan akan menindak tegas setiap oknum jaksa yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Dalam kasus ini, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya merupakan oknum jaksa. Ketiga oknum jaksa itu terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu petang di wilayah Banten. Dalam kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara tindak pidana umum informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dari perkara ini, penyidik Kejaksaan Agung menyita sebanyak uang tunai hasil dugaan pemerasan senilai sekitar Rp941 juta. Ada 3 orang, yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF, dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri di tanggal 17 Desember sudah melakukan juga penyidikan terhadap perkara ini dan sudah menetapkan